jeblosan, Balai Gerumbul jeblosan. Tasik Keningan nggih Pak nggih. Itu beliau Bupati menyampaikan hanya untuk bilang sabar Mas. Sabar ya. Kita sedang berusaha karena ternyata prosesnya nggak sesimpel itu. Gitu Pak. Harus melalui proses ke provinsi. Waktu itu saya masih kekeh Pak. Kok kenapa harus ke provinsi? Di dalam aturan kan jelas yang bisa melakukan pengusulan perubahan KBAK itu adalah Bupati. Itu kan yang kita pegang selama ini nggih Pak Bu nggih? Nah, dalam kesempatan yang lain dilala Pak, kars kita ini dijadikan sebagai penelitian dari karbon trade atau penyerapan karbon lah bahasanya. Jadi Gunung Kiri ya Pak Buge, ternyata selain juga menyimpan air, dia bisa menyerap yang namanya polusi Pak Bu. Ya. Bisa dipahami nggih? Ya. Dan di Jawa Tengah, Kars Gombong Selatan itu paling besar serapannya. Sampai juta ton Pak per 1 tahunnya. Per tahunnya. Artinya, waktu itu penelitian ini dilakukan oleh teman-teman UGM dan diverifikasi atau dibuktikan langsung oleh Badan Geologi Pak Bu. Waktu itu Badan Geologi yang didampingi Mas Agus melakukan riset Pak, mengverifikasi atau caranya ini membuktikan. Enggak, penelitiannya kan sudah nih dari UGM diserahkan ke pemerintah. Kalau pemerintah dibuktikan lah, oke bener apa orang yang penelitiannya kayak gue caranya Pak. Nah, dalam prosesnya saat Badan Geologi hadir, waktu itu kita sempat berdiskusi Bapak Ibu di tempatnya Pak Sipur di Blosan. Pak Sipur nggak hadir gitu. Tapi waktu itu ada Pak Toyo, ada Mas Agus. Kita duduk bersama Bapak Ibu ini sekitar kurang lebih ada 10 orang ya Mas Agus ya. Dari Badan Geologi, dari masyarakat. Ada hal yang selama ini ternyata menjadi penghalang buat kita berjuang saat ini Pak, yaitu lagi-lagi aturan. Jadi dalam diskusi itu Pak dengan Badan Geologi Bapak Ibu, kita berdiskusi Pak untuk nasib masa depan kawasan Kars Gombong Selatan. Ini Bupati sudah mau bersedia mengusulkan. Kami harap panjenengan bisa memfasilitasi Bupati supaya mempermudah pengusulan. Ternyata jawabannya nyuwun sewu Bapak Ibu, ini sangat membuat kita sendiri, saya sendiri pun sampai hari ini masih bingung. Yaitu ternyata Bupati Kebumen itu sudah berupaya Bapak Ibu melakukan ke Badan Geologi di Bandung sana. Waktu itu mengutus yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Ya begitu ya Gus ya. Ya Pak Toyo ya, saksinya. Yang hadir di sana pun ada Pak pada saat pertemuan itu. Artinya buah hasil kita audiensi pada di kabupaten kemarin itu direspon dan ditindak. Gimana? Karena dia mengutus loh Pak. Langsung mengutus loh. Kan gitu. Tapi di Badan Geologi ternyata Bupati tidak bisa semena-mena mengusulkan Bapak Ibu. Ada aturan yang disebut Undang-Undang 23 tahun 2018 ya Gus? Hah? 2018 tentang kewenangan kabupaten.
Jadi saya ulangi nih Pak, Bu. Bupati itu tidak bisa semerta-merta atau mengusulkan gitu nih Pak, karena terbentur dengan aturan undang-undang. Jadi saya perjelas, aturan itu berlapis Pak tingkatannya. Yang paling bawah ya, ada mungkin aturan perdes, peraturan desa, kan gitu ya. Ada peraturan kabupaten, kan ada kan. Peraturan provinsi, kan gitu ya. Ada peraturan menteri ataupun peraturan presiden. Peraturan menteri dengan PP itu kan hampir setara, atau peraturan pemerintah, maaf maksud saya. Nah di atasnya itu ada yang lebih kuat lagi Pak, namanya undang. Yang paling atas lagi ada namanya undang-undang dasar. Artinya acuan kita pada posisi peraturan menteri itu masih kalah kuat Pak. Ternyata masih ada yang lebih kuat aturannya, yaitu undang-undang. Yang saya sebutkan tadi adalah Undang-Undang 23 tentang kewenangan kabupaten. Khusus kabupaten, kenapa sekarang tidak ada dinas sumber daya alam? Gimana? Ada nggak dinas sumber daya alam di kabupaten? Nggak ada kan? Ternyata itu diatur dalam undang-undang tersebut, itu sudah menjadi kewenangannya provinsi Pak. Makanya di provinsi itu ada dinas sumber daya alam. Dari Undang-Undang 23 ini itu membatasi gerak dari kabupaten orang ngurusi masalah sumber daya alam.